Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsta Fadila Putri, NIM 21101011060 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif dan gizi ibu menyusui. Yang pertama yaitu ASI eksklusif. Apa sih itu ASI eksklusif? ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktos, dan garam-garam organis yang disekresi oleh kedua buah kelenjar payudara ibu sebagai makanan utama untuk bayi. ASI adalah makanan alamiah, berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Air susu ibu pertama berupa cairan bening berwarna kekuningan atau kolostrum, sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain dan tanpa tambahan makanan padat lain. Pemberian ASI eksklusif ini dianjurkan untuk diberikan sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah bayi berusia 6 bulan, harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat sebagai pendamping ASI. Dan pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun. Lalu, apa sih manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi? Nah, manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi, yaitu yang pertama, ASI sebagai nutrisi terbaik. ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang, karena disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhannya. ASI adalah makanan yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan melaksanakan tata laksana menyusui yang tepat dan benar, produksi ASI seorang ibu akan cukup sebagai makanan tunggal bayi normal sampai dengan usia 6 bulan. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang baru lahir secara alamiah, mendapatkan zat kekebalan atau daya tahan tubuh dari ibunya melalui plasenta. Tetapi, kadar zat tersebut akan cepat menurun setelah kelahiran bayi, sedangkan kemampuan bayi membantu daya tahan tubuhnya sendiri menjadi lambat. Selanjutnya akan terjadi kesenjangan daya tahan tubuh. Kesenjangan tersebut dapat diatasi apabila bayi diberi ASI, sebab ASI adalah cairan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit, infeksi bakteri, virus, dan jamur. Lalu yang kedua yaitu ASI eksklusif, tidak mudah tercemar. ASI steril dan tidak mudah tercemar, sedangkan susu formula mudah dan sering tercemar bakteri, terutama apabila ibu kurang mengetahui cara pembuatan susu formula yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, ASI dapat menghindari bayi dari alergi. Bayi yang diberi susu sapi terlalu dini mungkin menderita lebih banyak masalah alergi, misalnya asma. Yang keempat, ASI melindungi bayi dari infeksi. ASI mengandung berbagai antibodi terhadap penyakit yang disebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyerang manusia. Yang kelima, ASI mudah dicerna. ASI mudah dicerna, sedangkan susu sapi sulit dicerna karena tidak mengandung enzim pencerna. Nah, apa saja sih komposisi ASI? ASI memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh bayi, seperti protein, mengandung asam amino esensial, taurin yang tinggi untuk pertumbuhan mata. Ada karbohidrat, lemak. Lemak ASI merupakan sumber kalori, sumber vitamin yang larut, sumber asam lemak yang esensial. Lalu ada mineral. ASI mengandung mineral yang lengkap sampai umur 6 bulan. Selain itu ada air. 88% dari air susu ibu terdiri dari air, yang berfungsi untuk meredakan rasa haus, untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalamnya. Lalu ada vitamin. Vitamin dalam ASI lengkap, diantaranya ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Dan yang terakhir ada kalori. 90% dari karbohidrat dan lemak, 10% dari protein. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menyusui dengan benar?
Cara menyusui dengan baik dan benar yaitu yang pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Manfaatnya yaitu sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Yang ketiga, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Yang keempat, posisikan bayi dengan benar. Kelima, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi diletakkan di lekungan siku ibu, bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Lalu perut bayi menempel ke tubuh ibu. Mulut bayi berada di depan puting ibu, lalu yang selanjutnya lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu. Jangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada ibu. Yang kesembilan, telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis yang lurus. Lalu bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Kemudian, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Selanjutnya, cek apakah perlekatan sudah benar. Dagu bayi menempel ke payudara ibu. Yang ke-13, mulut terbuka lebar. Yang ke-14, sebagian besar areola, terutama yang berada di bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi terlipat keluar. Pipi bayi tidak boleh kempot karena tidak menghisap, tetapi memerah ASI. 17. Tidak boleh terdengar bunyi decak, hanya boleh terdengar bunyi menelan. Lalu yang terakhir, ibu tidak kesakitan dan bayi tenang. Kecukupan air susu ibu. Untuk mengetahui kecukupan ASI dapat dilihat dari yang pertama, berat badan bayi waktu lahir telah tercapai sekurang-kurangnya akhir 2 minggu setelah lahir, dan selama itu tidak terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Yang kedua, kurva pertumbuhan berat badan memuaskan, yaitu menunjukkan berat badan pada triwulan ke-1 150-250 gram setiap minggu, triwulan kedua 500-600 gram setiap bulan, triwulan ketiga 350-450 gram setiap bulan, triwulan keempat 250-350 gram setiap bulan, atau berat badan naik 2 kali lipat berat badan waktu lahir pada umur 4-5 bulan dan 3 kali lipat pada umur 1 tahun. Yang ketiga, bayi lebih banyak ngompol, sampai 6 kali atau lebih dari 6 kali dalam sehari. Yang keempat, setiap kali menyusui, bayi menyusu dengan rakus, kemudian melemah dan tertidur. Yang kelima, payudara ibu terasa lunak setelah menyusui. Sekarang, bagaimana jika ibu bekerja? Jika ibu bekerja, yang pertama berikan ASI sebelum berangkat dan sesudah pulang kerja. Bila payudara ibu terasa penuh, ASI dapat dikeluarkan dengan cara diperah atau dipompa. Yang selanjutnya dapat disimpan. ASI perah tahan hingga 4 jam jika ditaruh pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Tahan hingga 24 jam saat disimpan dalam kotak pendingin yang ditambahkan kantung es. Tahan sampai 4 hari ketika ditaruh pada kulkas bagian lemari pendingin dengan suhu minimal 4 derajat Celcius, dan tahan hingga 6 bulan apabila disimpan di dalam freezer dengan suhu min 18 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Yang keempat, ASI dapat dimasukkan ke dalam tempat atau gelas atau botol yang benar dan tentunya bersih. Yang kelima, ASI tersebut dapat diberikan kepada bayi segera setelah ibu sampai rumah, dan ASI tidak boleh dipanaskan secara langsung di atas api. Minuman buatan sebagai pengganti ASI. Minuman buatan yang terbuat dari susu hewan, terutama susu sapi, dapat diberikan kepada bayi sebagai pelengkap atau sebagai pengganti ASI dalam keadaan yang pertama ASI tidak keluar sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya makanan yang dapat mengganti ASI adalah susu sapi. Yang kedua, ibu meninggal sewaktu melahirkan atau waktu bayi masih memerlukan ASI. Yang ketiga, ASI
keluar, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi bayi, karena itu perlu ditambah. Pemberian makanan atau minuman pengganti ASI berbahaya bagi bayi, karena saluran pencernaan bayi belum cukup kuat untuk mencerna makanan atau minuman selain ASI. Selain karena sulit dicerna, bahaya lain dari pemberian susu formula bagi bayi yaitu karena selama penyimpanan susu formula ada kemungkinan terkontaminasi oleh bakteri dan terlalu encernya air susu dapat terjadi. Umumnya, sulit untuk memberikan susu formula secara higienis. Namun, kemungkinan adanya kontaminasi oleh bakteri dapat berkurang dengan memperhatikan dot botol yang digunakan karena dot botol mudah terkontaminasi. Yang kedua, pencuci alat makan atau minum bayi. Yang ketiga, sterilisasi alat dengan air mendidih. Yang selanjutnya itu gizi ibu nifas. Gizi ibu nifas dan menyusui. Apa sih gizi ibu menyusui itu? Gizi ibu menyusui adalah zat makanan pokok yang diperlukan oleh ibu selama masa menyusui berlangsung. Yang kedua, apa sih hubungan gizi dengan produksi ASI? Nah, di samping bagi keperluan ibu, makanan yang bergizi baik sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air susu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Apa manfaat gizi bagi ibu yang menyusui? Manfaat gizi bagi ibu yang menyusui yaitu dapat menjamin pembentukan ASI yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Apa dampaknya jika kekurangan gizi pada ibu menyusui? Dampaknya yaitu selain menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu, juga menimbulkan gangguan kesehatan pada bayinya, seperti proses pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu karena ASI mengandung banyak substansi anti-infeksi dan faktor-faktor proteksi terhadap berbagai virus dan organisme yang membahayakan. Seperti apa kebutuhan bagi ibu yang menyusui itu? Yang pertama, kalori, sumbernya karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua ada protein, sumbernya bisa dari daging, susu, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Tiga, kalsium, sumbernya kalsium terdapat dalam susu, keju, teri, kacang-kacangan, dan sebagainya. Lalu cairan, sumbernya bisa air, susu, teh, kopi yang tidak mengandung kafein, jus buah-buahan, dan es. Yang kelima, vitamin B12. Ibu yang vegetarian ketat perlu diberikan suplemen vitamin B12 atau susu kedelai yang difortifikasi dengan vitamin B12. Yang keenam, karbohidrat. Sumbernya, sumber makanan yang kaya akan karbohidrat antara lain jenis makanan pokok seperti beras, jagung, singkong, ubi, roti, kentang, tepung, pisang, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, vitamin C. Sumbernya terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk, sirsak, apel, tomat, kiwi, dan jambu. Yang kedelapan, lemak. Sumbernya, sumber lemak dibagi dua, yaitu lemak nabati seperti alpukat dan mentega. Lalu lemak hewani seperti kulit ayam, lemak sapi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada sayuran dan buah-buahan. Sumbernya sayuran berwarna hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Adapun sayuran untuk memperbanyak ASI yaitu daun katuk dan kacang-kacangan. Yang ke-10 yaitu zat besi. Sumbernya bisa dari daging, hati, seafood, dan bayam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk penyuluhan ASI dan gizi pada ibu nifas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.